Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pazri Dharma Putra, NIM 2000893 dari kelas PTBA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen implementasi kurikulum. Kita akan mulai dengan membahas mengenai kurikulum. Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu dengan yang lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan menitikberatkan pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Proses manajemen dalam kurikulum sangatlah penting agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan tepat mencapai sasarannya. Sehingga, manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup manajemen kurikulum. Terdapat 4 ruang lingkup manajemen kurikulum, yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ialah keahlian mengelola, merencanakan, dan mengorganisasi kurikulum yang dilakukan secara profesional. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir, yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat 5 prinsip manajemen kurikulum. 5 prinsip tersebut diantara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, yaitu demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, yaitu kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang terakhir yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi dari manajemen kurikulum ini sendiri. Yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar dan mengajar. Lalu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen implementasi kurikulum. Yang pertama, yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan faktor penggerak sumber daya yang ada di sekolah. Karena itu, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian dan sikap profesional. Yang kedua, guru. Guru merupakan faktor terpenting dalam pengimplementasian kurikulum, karena pada dasarnya, guru adalah ujung tombak utama dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, seorang guru harus memiliki kompetensi dan kreativitas sehingga mampu melaksanakan proses pembelajaran secara optimal. Yang ketiga, aktivitas peserta didik.
Peserta didik merupakan unsur utama dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran diukur dengan ada tidaknya peningkatan atau perkembangan aspek mental, intelektual, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang keempat yaitu fasilitas dan sumber belajar. Fasilitas dan sumber belajar sangat menunjang keberhasilan implementasi kurikulum. Untuk itu, fasilitas dan sumber belajar harus tersedia secara memadai dalam arti mencukupi segala kebutuhan proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu komite sekolah. Komite sekolah memiliki peranan yang cukup besar dalam pengembangan kemajuan sekolah. Dalam fungsinya sebagai partner sekolah, komite sekolah tidak saja bekerja sama dengan sekolah dalam rangka menyusun rencana anggaran dan kegiatan sekolah, mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekolah, terutama menyangkut pengadaan anggaran yang berkaitan dengan bangunan fisik, tetapi lebih daripada itu, komite sekolah sekaligus merupakan wakil dari seluruh anggota komite yang hendak memperjuangkan keinginan wali murid agar sekolah menyediakan layanan pendidikan yang layak sesuai dengan keinginan dan harapan wali murid dan peserta didik. Sekian penyampaian presentasi mengenai manajemen implementasi kurikulum. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari tutur kata, penyampaian, dan lain-lain. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan masih kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.